Halo Anan, kameranya dibuka aja. Halo Cantika. Cantika rumahnya di mana? Jalan Avandi. Oh. Candice rumahnya di mana? Di Taman Siswa. Oh. Halo. Damaskus. Panggilannya siapa? Bu, siapa? Bu Nurma. Nanti belajarnya hari ini sama Bu Nurma ya. Nama panggilannya siapa? Damas. Evan. Evan. Kan? Ada. No. Oke. Halo Elang. Bu Nurma. Kok kayak kenal itu. Hari ini Bu Nia nggak bisa ikut ya. Mana teman-temannya yang lain?
Kemarin sama Pak Thomas belajar apa? Belajar matematika. SBDP, Halo Candy. Halo Cantika. Halo Kenzi. Halo Bu Nurma. Bagaimana kabarnya Kenzi? Baik. Elang? Halo Elang. Suaranya Elang. Nggak kedengeran. Erli Anan. Masih kurang 5 ya? 15 tuh muridnya? 12, Bu. 12. Oh 13. 12. Oh 12. J. Berarti kurang siapa aja nih? Kurang siapa? Ayo teman-temannya. Banyak. Rizka. Rizka sama? Tahu. Bu. Aga. Aga sudah ada, Aga. Siapa kurang satu temennya? Rizka sama Puspa. Siapa? Udah bilang. Puspa. Di bawah. Nurma. Bu, Iya, hari ini kita belajar apa? belajar matematika, PPKN, sama bahasa Indonesia. Aga mana Aga? Kameranya enggak? Kok enggak dinyalain? Nah, kan bisa lihat semua. Dimulai hari ini aja. Sekarang aja ya. Berarti kurang Rizka sama Puspa. Sudah siap belajar? Sudah. Ya. Siapa yang mau mimpin doa? Saya Bu. Ya, Evan ya. Yuk. Sikapnya sikap berdoa. Belajar. Kita. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.
Terima kasih, Evan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran kelima. Ibu mulai share screen ya. Ya. Sudah terlihat? Sudah. 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 Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran kelima ya anak-anak. Nah, walaupun pembelajarannya dilakukan secara daring, anak-anak hanya bisa melakukan Zoom meeting pada hari ini, kita harus tetap semangat. Semangat nggak belajarnya? Semangat. Semangat ya, harus semangat. Semangat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama-sama. Jadi tujuan pembelajarannya siswa dapat menentukan pecahan sederhana sesuai dengan gambar. Lalu, siswa dapat membuat daftar tugas individu berdasarkan peran-perannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan tokoh yang terdapat dalam dongeng secara tertulis. Nah, di sini siapa yang pernah melihat sirkus hewan? Entah dari televisi, internet, atau dari YouTube, atau malah secara langsung. Siapa yang sudah pernah? Siapa? Sudah lihat belum? Atau di YouTube, atau di tayangan televisi, siapa yang sudah pernah? Saya tidak pernah. Belum pernah sirkus hewan seperti ini. Nih, ada harimau. Harimau yang apa ini? Lagi ngapain harimaunya? Ya, melompati lingkaran yang ada apinya. Lalu yang ini, lumba-lumba. Melewati lingkaran. Lumba-lumbanya sedang melompati yang ada lingkarannya. Lalu yang ini, gajahnya. Gajahnya ngapain ini? Kursi. Di kursi. Berdiri ya. Lalu yang terakhir, apa ini? Kucing. Kucingnya ngapain? Berjalan di tongkat ya itu. Nah, anak-anak nanti bisa melihat di YouTube itu banyak sekali sirkus hewan. Nah, di sini ada yang punya peliharaan, hewan peliharaan? Saya punya, Bu. Apa? Saya punya, Bu. Ikan hias. Ikan hias. Lalu Evan apa? Ayam. Ayam, ikan. Marco. Ikan hias. Iya, ikan hias. Siapa tadi yang punya kucing? Saya, Bu. Siapa saya? Angkat tangan di raise hand. Lang. Lang punya kucing? Punya. Pernah melatih kucingnya? Saya pernah, Bu. Tidak. Siapa?
Evan pernah Nah, saya melatih apa? Iya. Melatih apa? Kucingnya aja saya panggil gitu. Ya, biar pinter ya. Siapa lagi yang pernah melatih hewan peliharaannya? Bu Norma, ini mapel apa dulu? Bagaimana? Ini mata pelajaran apa dulu? Nanti matematika dulu ya ini ya. Oh, ini matematika. Ya, ini baru pengantarnya. Nanti harus masuk ke matematika. Oh ya. Siapa lagi yang pernah melatih hewan peliharaannya? Saya, Bu. Siapa? Raise hand. Siapa? Candice. Candice melatih apa? Kucing. Dan anjing. Anjingnya diapain? Dilatih bagaimana? Oh, jak bermain. Diajak Suara bermain. Ya, jadi anak-anak menyayangi hewan dengan cara memeliharanya itu merupakan hal yang menyenangkan. Nah, hewan itu juga bisa dilatih untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan juga menari, dan masih juga banyak lagi yang bisa dilatih ke hewan-hewan. Nah, kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Nah, tidak hanya hewan yang jinak saja, tetapi hewan buas juga bisa dilatih supaya bisa ikut pertunjukan. Nah, dalam sebuah kelompok sirkus itu, hewan-hewan dirawat dan dilatih dengan baik. Nah, selain dilatih, hewan-hewan juga diberi makanan dan dibersihkan secara teratur. Nah, lalu Ibu mempunyai pertanyaan. Disimak ya. Petugas apa? Disimak tuh diperhatikan ya. Nih, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nih, ada gambar daging ya, jumlahnya 8. Udah paham? Nah, lalu 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis kepecahan berapa? Berapa per berapa? 5 per 8. Ya, 5 per 8. Kok bisa 8? Kenapa? Karena tadi jumlah dagingnya 8. Iya, karena jumlah daging. Iya, karena jumlah dagingnya tadi ada 8 ya. 5 daging dikasih ke harimau. Ya, benar. Lalu pertanyaan yang kedua. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam pecahan berapa? 3 per 8. Ya, 3 per 8. Kenapa kok bisa 3? Nah, dimakan 3. Ya, karena dimakan. Karena kan ada bukan daging. Jadi kan dikasih 3. Ya, karena daging yang dimakan beruang itu 3. Dan tadi jumlah dagingnya 8. Jadi jawabannya 3 per 8. Nah, lalu hewan mana yang memakan bagian daging paling banyak? Harimau atau beruang? Harimau. Berapa? Tadi berapa harimau? Berapa per berapa? 5. Ya, 5 per 8. Ya, jadi hewan yang makan daging paling banyak ada harimau. Harimau makan 5. Sedangkan beruang tadi hanya memakan 3 per 8 bagian. Perhatikan gambar ini. Yang pertama,
Yang pertama ini adalah satu bagian utuh. Lalu gambar kedua, apabila ditulis dalam pecahan, itu berapa per berapa? 1/2. 2 per 1 atau 1 per 2? 1/2. Ya, 1 per 2 ya. Karena satu bagian yang diarsir, yang ini satu bagian yang diarsir dari dua bagian yang sama besar, jika ditulis dalam pecahan berarti 1 per 2. Gini Bu. Ini Bu. Apa? Jadi kan kayak dibagi gitu misalnya 6 per 1 berarti ada 6. Terus gambar 1 Bu. Bagaimana Evan? Terputus-putus ya? Yaitu kok kayak gini 6 1 per 6 berarti itu kan yang Kalau kayak gini Bu. Kan yang ini kan itu ini kan yang diarsir kan. Kalau misalnya 1 per 6 berarti jumlah kotak. hasilnya itu 1. Ya, artinya 1 tapi jumlah kotaknya ada 6, jadi itu 1 per 6. Yang 1 ini disebut apa? 1 di atas ini disebut apa? 1 per 2. Pembilang atau penyebut? Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Ya, 2 penyebut, 1 pembilang dan 2 penyebut. Lalu, gambar yang atas berapa per berapa? 2/4. Iya, 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian yang sama besar itu jadi 2/4. Kemudian yang bawah 48. berapa? 4 per 8 atau 8 per 8 atau 8 per 4? 8. Kok bisa 4 per 8? Karena? Karena yang diarsir Ya, 4, terus yang 8. Pokoknya kalau digabung semuanya jadinya 8. pinter semuanya. Terima kasih. Benar ya. Jadi 4 bagian yang diarsir itu dari 8 bagian yang sama besar itu nilainya ada 4 per 8. Lalu, pecahan 1 per 2 dan 2 per 4 serta 4 dan 8 itu memiliki perbedaan pembilang dan penyebut. Pembilangnya ada 1, ada 2, dan ada 4. Lalu penyebutnya ada 2, ada 4, ada 8. Nah, pecahan 1 per 2 itu senilai dengan 2 per 4. Lalu, 1 per 2 juga senilai dengan 4 per 8. Nah, oleh karena itu 1 per 2, lalu 2 per 4, 4 per 8 itu merupakan pecahan senilai. Kenapa kok bisa senilai? Ada yang tahu? Karena 1 dikali 2 kan 2. Nah, 2 Ya. dikali 2, 4. ya, 4 dikali 2 kan 8. iya, benar ya. Jadi kalau misalnya yang 4 per 8 ini, 4 dibagi 4, 1. Terus 8 dibagi 4 hasilnya 2. Sama kembali ke yang 1 per 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 kali 4. Ya, jadi tinggal bisa dikali, 8. bisa juga nanti dibagi. 2, 4, 8. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang sudah paham berarti pecahan senilai? Sudah paham. Nah, sudah pintar-pintar. Nah, lalu ini, coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2 per 3. Bagian yang pertama, bagian gambar yang diwarnai adalah 2 per 3 bagian, benar? Nah, karena yang diarsir ada 2 bagian ya, dan jumlah bagiannya ada 3, jadi 2 per 3.
Nah, lalu gambar yang kedua. Pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah berapa? 6. Berapa? 6. 4/6. Yang lain? 4/6. Kenapa bisa 4/6? Karena arsir 4 dan seluruhnya ada 6. Ya, yang diarsir ada 4 dan juga jumlah bagiannya ada 6. Jadi 2/3 itu senilai dengan 4/6. Lalu gambar yang paling bawah. 2/3 juga senilai dengan berapa? 12. 8/12. Kenapa bisa 8/12? Enggak 12/8. Arsir ada 8 dan jumlah seluruhnya 12. 8. Iya. Lalu jumlahnya ada 12. Nah, jadi 2/3 itu senilai dengan berapa saja? 4/6. 4/6. Lalu dan 8/12. Ya, jadi 2/3 itu senilai dengan 4/6 dan 8/12. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak. Kali 2 kan 26. 2 kali 2 4. 3 kali 2. Lalu, Ibu mempunyai pertanyaan. Siapa yang ingin membacakan? Siapa? Siapa yang ingin membacakan? Evan, Bu. Saya, Bu. Evan. Yuk dibacakan yuk. Bahkan petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Tugas tersebut menghitung bagian Yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka Berikan untuk singa. Iya, terima kasih sudah ikut membacakan. Nah, jadi pertanyaannya. Nomor 1, bagian daging yang dimakan harimau ada berapa? 7. Harimau loh, bukan beruang. 6. 6 per berapa? 6 per 6. 6 per berapa? 15. Ya. 6 per 15. Ya, jadi bagian daging yang dimakan harimau ada 6. 6 per 15. Lalu nomor 2, bagian daging yang dimakan beruang. 7 per 15. Lalu nomor 3, bagian daging yang dimakan singa. 2 Berapa? 6. Singa yo, bukan harimau ya. 2 per 15. 2, benar 2. Jumlah dagingnya ada 15 bagian. Ya, siapa yang jawab 2 per 15? Cantika. 2 per 15. Ada yang ingin menjawab lain? Bagian yang dimakan singa ada berapa? 1. 1. Kok bisa 1? Kenapa? Tadi kan ada 15 bagian ya. Kemudian 7-nya sudah diberikan kepada beruang.
Lalu 6-nya juga sudah diberikan untuk harimau. Kemudian sisanya berapa? 2 Ya, 2/15. ya, jadi sisanya yang dimakan singa ada 2/15. Sudah paham sampai di sini? Paham. Paham. Nah, lalu dalam pertunjukan sirkus itu kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda ya anak-anak. Gambar pertama, perannya sebagai apa ini? Tugasnya sebagai apa? Pelatih. Orang yang melatih ya. Orang yang melatih hewan. Lalu, gambar yang kedua, apa? Membuat tenda. Orang yang apa? Orang yang membuat tenda. Membuat tenda. Orang yang mempersiapkan tempat sirkus. Kemudian ada yang bawa barang-barangnya nih. Orang yang mempersiapkan perlengkapan sirkus. Lalu gambar yang ketiga. Orang yang menjual tiket. ya, orang ya, jadi ada benar ya. Jadi ada orang yang bertugas untuk menjual tiket. Selain itu ada yang melatih hewan juga, ada yang mempersiapkan. Jadi mereka memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba sebutkan peran dan tugas anak-anak di rumah. Peran anak-anak itu sebagai siswa. Siswa terus lalu tugas di rumahnya apa? Mengerjakan tugas, apalagi? Membantu orang. Membantu orang tua. Lalu? Menjaga adik. Menjaga adik. Gimana? Apalagi? Membersihkan apa? Ya, apalagi? Membersihkan kaca. Bersihkan kaca, membersihkan tempat tidur. Kalau mempunyai hewan peliharaan atau tanaman? Merawat hewan atau tanaman. Ya, merawat ya. Merawat hewan dan tanaman dengan baik. Lalu apa lagi? Ngasih pupuk. Membantu masak. Membantu masak. Aga membantu masak ibu? Ya. Ya. Membantu ibu cuci piring. Ya, membantu ibu cuci piring. Apalagi? Mencuci baju? Ya. Apa Evan? Kalau saya menjemur baju. Ya, menjemur Menghormati pakaian orang juga. tua. Ya, menghormati orang tua itu suatu kewajiban ya. Lalu apa lagi? Menyapu lantai. Menyapu lantai. Mengepel lantai. Mengepel lantai. Menyiram tanaman. Menyiram atau merawat tanaman. Lalu memberi makan hewan, hewan peliharaan. Sudah paham sampai sini tugasnya anak-anak? Sudah. Nah, lalu Ibu mempunyai pertanyaan. Apa yang anak-anak ketahui tentang dongeng? Cerita. Cerita? Cerita fiktif. Cerita fiktif? Atau tidak nyata. Iya. Apalagi? Cerita fiktif. Tokoh. Cerita fiktif. Cerita fiksi. Cerita apa lagi? Hewan. Cerita tentang hewan. Cerita khayalan. Cerita khayalan, ya benar ya. Jadi dongeng itu adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi ceritanya itu hanya dikarang. Lalu, dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Nah, jenis-jenis dongeng ada yang tahu apa saja itu jenis-jenis dongeng? Ada banyak sekali. Fabel. Mitos. Legenda. Nih,
Yang pertama. Fabel. Yang pertama, mitos. Siapa yang ingin membacakan? Aga, yuk Aga dibacakan yuk. Dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Contohnya Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, Dewi Sri, Semar, dan Aji Saka. Ya, jadi mitos itu atau dongeng mitos itu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib atau yang dianggap suci. Kemudian jenis dongeng yang kedua ada legenda. Siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Cantika. Cantika yuk. Daerah atau asal-usul daerah. Contohnya legenda Candi Prambanan, legenda Gunung Tangkuban Perahu, dan legenda Danau Toba. Siapa yang sudah pernah membaca ceritanya? Saya. Lang, membaca yang mana? Legenda Candi Prambanan. Ya, Legenda Candi Prambanan. ya itu sudah sangat familiar ya. Lalu yang ketiga, fabel. Yuk, siapa yang membacakan? Saya. Anan. Ya, Anan ya. Saya. Dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya kura-kura dan kelinci, anjing dan bayangannya, burung gagak yang cerdik, burung jalak dan kerbau. Ya, terima kasih. Jadi fabel itu yang tokohnya ada hewan-hewan, pasti anak-anak sudah pernah membacanya atau mendengarnya. Anan? Anan ingin bertanya? Belum sempat lower hand, Bu. Oh ya. Lalu yang selanjutnya ada hikayat. Ya, siapa yang ingin membacakan? Elang. Ya, Elang. Menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contoh Abuna. Hikayat Abu dan hikayat Hang Tua. Ya, jadi hikayat itu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Terima kasih, Elang. Lalu ada parabel. Siapa yang ingin membacakan? Saya. Siapa ini? Kebayangan Ya, yuk Kenzi. dan Akil. Dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contoh Kebayan Batu Nangis dan Hakim yang Adil. Ya, jadi parabel itu dongeng yang menggunakan perumpamaan. Perumpamaan untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya. Malin kundang juga termasuk kan, Bu? Iya. Itu Bawang merah, bawang putih. apakah bawang merah, bawang putih menggunakan perumpamaan dalam menyampaikan pesannya? Bentar, Ibu mempunyai dongeng. Slide pertama, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Siapa? Ibu. Saya, Bu. Bentar, Ibu ingin mendengar suaranya Arden. Arden mana Arden? Arden ada? Ya. Dibaca yuk. Daftar. Dan belalang suatu hari di musim panas yang terik, sekelompok semut terlihat rajin bisa mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanan yang ia temukan untuk
dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbungnya. Ya, lalu yang slide kedua, siapa yang membacakan? Saya, Bu. Cantika. Panas yang terik dan hujan yang turun membasahi tanah dan tubuhnya, ia tetap bekerja dengan giat supaya musim dingin tiba. Semut hidup. Terima kasih. Lalu slide selanjutnya, siapa? Anan. Saya, Bu. Anan yuk. Melihat hal ini, si belalang berkata, "Hei semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan?" Kemudian dijawab oleh semut, "Aku harus mengumpulkan makanan supaya saat musim dingin nanti aku tidak mati kelaparan." Ya, lalu slide selanjutnya. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Siapa ini? Yuk, ya Kenzi ya. Mendengar jawaban si semut, belalang tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, "Musim dingin kan masih lama." Belalang pun terbang sambil memakan daun. Semut tetap bekerja dan dengan giat mengumpulkan makanan yang banyak. Ya, lalu yang terakhir ada Aga, yuk dibaca. Musim dingin datang dan ternyata berlangsung lebih lama. Belalang hampir mati karena ia tidak punya cadangan makanan yang cukup. Akhirnya, Nah, akhirnya apa? Ada yang tahu? Melanjutkan cerita akhirnya? Gambar yang kedua ini. Akhirnya kenapa? belalang mati. Belalang mati? Ya, apa? Ini akhirnya belalang apa? Kelaparan. Belalang kelaparan lalu lalu ke rumah semut untuk makan. Lalu apa lagi? Akhirnya belalangnya kan hampir mati. Gambar yang ini kan belalangnya hampir mati. Lalu gambar yang kedua, belalangnya apa ini? Dikasih makanan. Dikasih makanan. Jadi belalangnya itu meminta bantuan kepada semut untuk diberi makanan. Lalu apa? Yang selanjutnya apa? Belalang ngapain? Mengucapkan terima kasih atau tidak? Mengucapkan terima kasih. Ya, belalang mengucapkan terima kasih kepada semut karena sudah membantu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, siapa saja tokoh yang berada di dalam cerita dongeng dan sifatnya apa? Semut dan belalang. Semut dan belalang. Ya, semut sifatnya bagaimana? Baik. Lalu? Rajin. Baik, rajin. Apalagi? Saling bekerja sama. Bekerja sama. Lalu apalagi? Tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Lalu? Kerja keras. Kerja keras, ya. Lalu apalagi? Tidak mudah menyerah. Lalu untuk belalang? Sombong. Belalang sombong. Lalu apalagi? Tidak mau mendengarkan. Tidak mau mendengarkan perkataan semut. Lalu? Bermalas? Bermalas-malasan, tidak mau mencari makanan. Lalu apalagi sifatnya yang belalang? Aga? Sifat belalangnya apa, Aga? Tidak mau mendengarkan. Tidak mau mendengarkan. Nah, lalu pesan moralnya apa dari cerita yang dibaca tadi? Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Lalu apa lagi?
Sama. Menolong sesama. Bekerja keras. Ya. Itu betul. Ya, benar. Lalu apalagi harus bekerja keras selalu. Harus bisa. Tidak boleh bermalas-malasan. Harus bekerja sama, tidak boleh putus asa, tidak boleh bermalas-malasan. Jadi anak-anak harus mencontoh siapa, belalang atau semut? Semut. Ya, semut yang bekerja keras. Lalu, anak-anak hari ini sudah belajar apa saja? Mulai dari awal tadi ya. Matematika. Materinya apa? Tadi apa? Sudah belajar apa saja? Aga. Nilai. Pecahan senilai. Lalu belajar apa saja ya tadi ya? Sirkus. Lalu apa lagi? Tugas dan peran. Ya. Lalu apa lagi? Hewan. Iya, cerita-cerita, jenis-jenis dongeng. Apa lagi? Sudah belajar apa saja? Sudah belajar banyak ya. Pecahan senilai, lalu peran dan tugas anak-anak, lalu jenis-jenis dongeng, anak-anak bisa menyebutkan tokohnya siapa saja, lalu pesan yang terkandung apa saja. Setelah ini, Ibu akan mengirimkan tugas di grup melalui Bunia. Jadi anak-anak harus mengerjakannya dan difoto. Bagaimana? Ya, ini ditulis dulu ya. Jadi tugasnya itu nanti difoto dan dikirim ke WA-nya Bu Nurma. Jangan ke WA-nya Bunia atau di grup. Kirimnya di WA-nya Bu Nurma. Maksimal hari Jumat jam 8 malam. Yuk, nomornya Bu Nurma dicatat dulu yuk. Ya. Sudah, Bu. Yuk, catat semuanya ya. Jangan lupa, maksimalnya dicatat. Maksimal mengirimkan tugasnya hari Jumat tanggal 10 jam 8 malam. Sudah, saya, Bu. Sudah. Bu, saya belum. Ya. Masih ditunggu. Ya, masih ditunggu. Nanti kalau misalnya anak-anak masih bingung, bisa WA Bu Nurma ya, jangan ke WA ke Bunia. Kalau misalnya mau ngirim tugas juga ke WA-nya Bu Nurma ya. Jam berapa, Bu, tadi? Nih, maksimal hari Jumat jam 8 malam. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya belum, Bu. Saya Aku belum. angkat tangan terus sih. Agak lupa menurunkan. Ibu tunggu. Marco sudah mencatat, Marco? Sudah. Sudah. Jangan lupa tugasnya dikirim hari Jumat ya. Kalau misalnya nanti mau ngirim boleh tidak, Bu? Boleh. Nanti mau ngirim sangat boleh. Dikirim ke WA-nya Bu Nurma. Sudah, Bu. Sudah. Evan sudah. Siapa lagi yang belum? Saya sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Sudah paham? Paham.
Dikirim WA-nya siapa? Tugasnya? Ya, Bu Nurma. Nomornya ini ya, jangan salah ya. Bentar, Ibu akan menampilkan tugasnya. Nanti tugasnya akan dikirim Bu Nia di grup. Atau anak-anak bisa screenshot ini nanti. Kok sudah terlihat tugasnya? sudah, Bu. Ya, ini nanti akan dikirim Sudah, di Bu. grup. Ini nanti akan dikirim di grup oleh Bu Nia. Jadi anak-anak langsung menulis jawabannya di buku tulis ya. Soalnya tidak usah ditulis nggak apa-apa. Jadi langsung jawabannya saja. Oke. Ditulis di buku tulis. Oke. Nih. Tugasnya seperti ini, tugas yang matematika. Ada 10 soal. Nih, kalau misalnya anak-anak tidak paham, bisa tanya Bu Nurma, bisa WA Bu Nurma. Lalu ini tugas yang bahasa Indonesia. Tugas bahasa Indonesianya ada dongeng si kancil dan buaya. Nah, lalu anak-anak diminta untuk membuat akhir dari cerita tersebut. Seperti tadi ya. Akhirnya kira-kira seperti apa? Sesuai imajinasinya anak-anak. Sesuai keinginan anak-anak. Ingin akhirnya itu seperti apa? Lalu, anak-anak juga menyebutkan tokoh dan sifatnya. Tadi di dongeng ini ada tokohnya siapa saja, lalu sifatnya apa saja. Sudah paham? Ada yang ingin tanyakan tugas bahasa Indonesianya? Ya. Lalu tugas PPKN. Sebentar, Bu. Apa? Ini nanti dikirim ya. Ini nanti Ibu kirim di grup. Nanti Bu Nia akan mengirim di grup. Lalu tugas yang PPKN itu menuliskan tugas anak-anak di kehidupan sehari-harinya sesuai dengan wujud Pancasila Pancasila. Seperti tadi yang sudah disebutkan anak-anak. Ada belajar, kemudian menghormati orang tua, begitu. Ada yang ingin ditanyakan tugas PPKN-nya? Enggak. Tidak. Tidak, berarti sudah paham semua? Sudah pintar-pintar. Ibu stop share ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas-tugasnya? Bisa dikirim di grup. Apa? Gimana Marco? Tugasnya dikirim di grup. Iya, nanti tugasnya akan dikirim Bu Nia di grup. Bu Nurma sudah mengirimkan filenya, nanti Bu Nia akan mengirim di grup. Lalu jangan lupa tugasnya difoto, ditulis di buku tulis dulu jawabannya saja, lalu difoto dan dikirim ke WA-nya Bu Nurma. Nanti teman-temannya yang tidak ikut, si Rizka sama Puspa ya tadi? Ya. Bisa diberitahu WA-nya Bu Nurma. Namanya Krista, Bu, bukan Rita. Siapa? Tapi dia, Bu, bukan Rita. Siapa namanya? Krista pakai C. Oh, Krista. Ya, berarti Krista ya. Krista sama Puspa nanti diberitahu. Kalau ini ada tugas dari Bu Nurma dan harus dikirimkan ke WA-nya Bu Nurma. Maksimal hari apa tadi? Hari Jumat. Hari Jumat itu kapan? 10. Ya, besok ya. Jam 8. Jam 8 malam. Kalau misalnya hari ini langsung dikerjakan, boleh.
Ini yang lain kok pada keluar. Tinggal Aga mana? Yuk kita foto dulu yuk. Nah, dinyalain kameranya yuk. Foto dulu. Hitung ya. Ya. Senyum ya semuanya. Udah siap? Ibu hitung ya. 1, 2. Lagi. Gaya bebas, pakai gaya. 1, 2. Ya, terima kasih anak-anak kelas 3. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih juga sudah memperhatikan Bu Nurma ketika menjelaskan. Dan Ibu Nurma minta maaf kalau misalnya menjelaskannya masih ada kata-kata yang salah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih semuanya. Ada yang ingin doa penutup? Marco, yuk. Sikapnya sikap berdoa, yuk. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau telah memberikan kami pelajaran yang bagus. Kau juga sudah memilih layar yang tidak berbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Markel sudah memimpin doa. Nah, jangan lupa tugasnya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Dadah. Anak-anak bisa live dari Zoom meeting. Terima kasih Bu Nurma. Terima kasih anak-anak. Sama-sama. Ya, Saya sama-sama. keluar ya Bu. Ya, Saya boleh. Boleh. Saya Ya. keluar.